Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pemotivasian, ya. Atau dengan kata lain motivasi. Pada materi pemotivasian ini atau motivasi ini, kita ada tujuan materi. Di antaranya yang pertama, definisi dari pemotivasian. Kemudian yang kedua, pentingnya motivasi. Dan yang ketiga, beberapa teori motivasi. Definisi pemotivasian atau motivasi, yaitu kalau teman-teman ketahui, motivasi merupakan akar kata dari bahasa Latin yang dinamakan movere, yaitu berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata motivate yang berarti daya gerak atau alasan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata motif yang berarti daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas tertentu. Pemotivasian menurut para ahli itu yang pertama menurut Stephen D. Robbins dalam buku terbitan tahun 2001 halaman 166 didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi juga didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu berdasarkan dari perilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Adapun pemotivasian dapat diartikan sebagai pemberian motif-motif sebagai pendorong agar orang bertindak, berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Itu menurut Silalahi terbitan buku tahun 2002 halaman 341. Motivasi dalam ucapan Minardi di tahun 2001 halaman 2 merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Itu menurut para ahli, ya. Makna dari motivasi. Dari beberapa definisi yang tadi disebutkan, maka motivasi bisa dimaknai sebagai dorongan yang didasarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pemotivasian dimaknai sebagai upaya untuk mendorong seseorang dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Pentingnya motivasi. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Motivasi sebagai suatu proses mengarahkan pada peningkatan produktivitas karyawan. Motivasi memenuhi kebutuhan karyawan dan dengan demikian menciptakan dorongan untuk bekerja sebaik mungkin dengan mengeluarkan seluruh kemampuan.
seorang karyawannya termotivasi akan bersedia melakukan lebih banyak upaya menuju perbaikan bisnis daripada karyawan yang pesimis. Yang kedua, memastikan efisiensi kerja bisnis. Di sini motivasi memainkan peranan penting dalam mengubah sikap karyawan dalam perusahaan. Sikap acuh tak acuh dapat dipadamkan dengan efisien oleh motivasi. Kehadiran sikap yang menguntungkan tersebut memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan menjadi sukses. Yang ketiga, memastikan tenaga kerja setia. Tenaga kerja yang termotivasi dengan baik adalah tenaga kerja yang loyal. Karyawan yang termotivasi memiliki tingkat moral dan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan tujuan serta sasarannya. Motivasi dengan demikian mengurangi pergantian karyawan dan mengurangi kebutuhan untuk rekrutmen karyawan baru secara konstan. Yang keempat, memastikan tenaga kerja merespons secara aktif. Beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah adalah fitur penting dari setiap bisnis yang sukses. Untuk bereaksi terhadap perubahan dengan mudah dan terus berfungsi dengan lancar. Perusahaan membutuhkan loyalitas dan komitmen yang besar dari karyawannya. Kondisi ini mengurangi resistensi terhadap perubahan yang ingin dilakukan perusahaan. Manfaat adalah membuat perusahaan lebih efisien dalam beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Yang berikutnya, memfasilitasi arah. Arah adalah fungsi manajerial yang penting dan membentuk fungsi intinya. Motivasi sebagai mana telah disebutkan adalah bagian vital dari arah. Arahan menjadi proses yang melibatkan pengarahan atau memulai tindakan sesuai dengan rencana yang dibuat, mengharuskan karyawan untuk bekerja dengan sepenuh hati, dengan komitmen dan loyalitas. Proses pengarahan hanya mungkin dilakukan ketika karyawan melanjutkan ke arah yang ditentukan oleh manajer, dan ini membutuhkan tenaga kerja yang termotivasi. Yang berikutnya, kemampuan untuk cepat tanggap dan beraksi. Setiap masalah memerlukan sumber daya fisik, keuangan, dan manusia untuk mencapai tujuan. Melalui motivasi, sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan sepenuhnya. Ini bisa dilakukan dengan membangun kemauan karyawan untuk bekerja. Motivasi akan membantu perusahaan dalam mengamankan pemanfaatan sumber daya sebaik mungkin. Yang berikutnya yaitu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan suatu perusahaan hanya dapat dicapai ketika faktor-faktor berikut terjadi. Yang pertama, ada pemanfaatan sumber daya sebaik mungkin. Ada lingkungan kerja yang kooperatif, karyawan yang diarahkan pada tujuan, dan mereka yang bertindak secara sengaja. Tujuan dapat dicapai jika koordinasi dan kerjasama terjadi secara simultan yang dapat dilakukan secara efektif melalui motivasi. Yang berikutnya yaitu mengarah pada stabilitas tenaga kerja. Karyawan dapat tetap loyal kepada perusahaan hanya ketika mereka memiliki perasaan ikut dilibatkan dalam manajemen. Keterampilan dan efisiensi karyawan akan selalu bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Ini akan mengarah pada citra publik yang baik di pasar yang akan menarik perhatian orang-orang yang berkompeten dan berkualitas. Seperti dikatakan all is gold, yang mencakup dengan peran motivasi di sini, semakin tua orang, semakin banyak pengalaman dan penyesuaian mereka menjadi perhatian yang dapat bermanfaat bagi perusahaan.
teori konten. Teori konten atau dengan kata lain teori isi adalah memusatkan perhatian pada faktor di dalam diri orang yang menggerakkan, mengarahkan, mendukung, dan memberhentikan perilaku. Teori ini mencoba menentukan kebutuhan khusus yang memotivasi orang. 3 model teori ini adalah teori hierarki kebutuhan dari Maslow, teori ERG dari Alder, teori 2 faktor Herzberg, dan teori 3 kebutuhan dari McLaren. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mendasarkan konsep hierarki kebutuhan pada 2 prinsip. Yang pertama adalah bahwa kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hierarki dari kebutuhan yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kedua, suatu kebutuhan yang telah terkuatkan berhenti menjadi motivator utama dari perilaku. Inti dari teori Maslow ialah bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam satu hierarki, yaitu yang pertama, fisiologi adalah kebutuhan sandang, pangan, dan bebas dari rasa sakit. Yang kedua, keselamatan dan keamanan, maksudnya adalah kebutuhan akan rasa bebas dari ancaman, yakni aman dari ancaman kejahatan, kejadian, dan lingkungan. Yang ketiga, rasa keikutsertaan sosial dan cinta, kebutuhan akan teman, apresiasi, interaksi, dan cinta. Yang keempat, penghargaan atau esteem, itu adalah kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. Yang kelima, aktualisasi diri atau self-actualization, itu kebutuhan untuk memanfaatkan atau mengembangkan potensi diri. Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang yang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar sebelum mengarahkan perilakunya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Asumsi lain ialah orang mempunyai keinginan untuk maju, sehingga setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi, maka orang tersebut akan bergerak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Berikutnya adalah teori Alder. Jadi teori menurut Alder itu paham dengan Maslow. Alder mengatakan bahwa setiap orang memang mempunyai kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki, tetapi kebutuhan hanya meliputi 3 peringkat. 3 peringkat kebutuhan tersebut adalah: yang pertama, eksistensi, adalah kebutuhan yang dikuatkan oleh faktor makanan, air, udara, upah, maupun kondisi kerja. Yang kedua, hubungan atau relativeness, adalah kebutuhan yang dikuatkan oleh hubungan sosial dan hubungan antar pribadi yang bermanfaat. Yang ketiga, pertumbuhan atau growth, adalah kebutuhan di mana individu merasa puas dengan membuat suatu kontribusi yang kreatif dan produktif. Teori ini menyatakan ada 3 kelompok dengan kebutuhan inti yang berlainan, yaitu eksistensi, relativeness, dan growth. Kelompok eksistensi memperhatikan pada terpenuhnya kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan akan keamanan. Kelompok relativeness memperhatikan pada terpenuhnya kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan eksternal. Kelompok growth mempertahankan pada terpenuhnya kebutuhan penghargaan internal dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 2 perbedaan antara teori kebutuhan Maslow dan teori Erd. Teori kebutuhan Maslow menyatakan bahwa kebutuhan terpenuhi secara bertingkat, sedangkan teori Erd dapat dipenuhi secara bersamaan. Dalam teori Maslow, apabila pemenuhan kebutuhan telah terjadi, maka individu akan memenuhi kebutuhan sesudahnya yang lebih tinggi. Namun, dalam teori Erd, apabila pemenuhan kebutuhan telah terjadi, maka motivasi akan melemah dan individu akan berusaha memenuhi kebutuhan yang sebelumnya.
Teori dua faktor Herzberg. Menurut Herzberg ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang dalam organisasi, yaitu faktor penyebab kepuasan kerja atau job satisfier dan faktor penyebab ketidakpuasan kerja atau job dissatisfier. Satisfier disebut dengan istilah motivator dan dissatisfier disebut dengan istilah hygienis faktor. Faktor higienis mencegah merosotnya semangat kerja atau efisiensi, dan meskipun faktor ini tidak dapat memotivasi, tetapi dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja. Faktor higienis bersifat ekstrinsik karena berasal dari luar diri individu. Faktor ini disebut higienis karena apabila faktor ini tidak terpenuhi, akan timbul ketidakpuasan dalam diri individu. Namun, apabila faktor ini terpenuhi, belum tentu akan menimbulkan motivasi. Yang termasuk higienis faktor yaitu yang pertama adalah kebijakan perusahaan dan administrasi. Yang kedua, supervisi teknik. Yang ketiga, kondisi kerja. Yang keempat, hubungan antar pribadi. Dan kelima, salari atau gaji. Yang keenam, keamanan kerja dan status. Faktor penyebab kepuasan kerja mempunyai pengaruh pendorong bagi prestasi dan semangat kerja karyawan. Faktor motivator ini bersifat intrinsik karena berasal dari dalam individu. Faktor ini disebut motivator karena apabila faktor ini tidak terpenuhi, seseorang individu tidak akan termotivasi atau belum tentu mengalami ketidakpuasan. Sedangkan apabila faktor ini terpenuhi, maka akan timbul motivasi. Yang termasuk faktor motivator adalah yang pertama prestasi, yang kedua pengakuan, yang ketiga kerja itu sendiri, yang keempat kemajuan, yang kelima tanggung jawab. Kontribusi teori Herzberg pada motivasi adalah ia menyatakan bahwa faktor higienis secara mutlak penting untuk mempertahankan sumber daya organisasi, dan hanya pekerjaan menantang yang dapat memberikan peluang bagi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, promosi, dan pertumbuhan akan motivasi kerja. Teori tiga kebutuhan McLaren mengatakan ada tiga kebutuhan manusia: kebutuhan prestasi, kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan berkuasa. Karakteristik ketiga kebutuhan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebutuhan berprestasi ini tercermin pada keinginan seseorang mengambil tugas di mana dia dapat bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Dia menentukan tujuan yang wajar dengan memperhitungkan risiko-risiko. Dia mendapatkan umpan balik atas perbuatan-perbuatannya, dan dia berusaha melakukan segala sesuatu secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, kebutuhan afiliasi, yaitu kebutuhan ini ditunjukkan dengan adanya keinginan untuk bersahabat, di mana dia lebih mementingkan aspek-aspek antar pribadi dalam bekerja. Dia akan lebih senang bekerja sama, senang bergaul, dia berusaha mendapatkan persetujuan dari orang lain, dan dia melakukan atau melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif bila bekerja dengan orang-orang lain dalam suasana kerjasama. Tapi jika seorang atasan meminta bantuan bawahan, ini bukan tergolong motivasi afiliasi, tapi tergolong motivasi kekuasaan. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini tercermin pada seorang yang ingin mempunyai pengaruh atas orang-orang lain. Dia peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi suatu kelompok atau organisasi. Dia akan mencoba menguasai orang lain dengan cara mengatur perilaku dan membuat orang lain terkesan padanya, serta selalu menjaga reputasi dan kedudukannya.
teori proses atau proses teori. Teori proses atau proses teori yaitu mencoba menguraikan dan menganalisa bagaimana perilaku itu digerakkan, diarahkan, didorong, dan dihentikan. Termasuk dalam teori ini adalah teori harapan Victor Fromm, teori penguatan B.F. Skinner, teori keadilan Adams, dan teori penetapan tujuan Locke. Victor Fromm adalah seorang profesor yang berasal dari Kanada. Beliau menyebutkan teori motivasi di dalam bukunya berjudul Work and Motivation, yang berbunyi jika seseorang akan mengerjakan sebuah tindakan sebab mengharapkan hasil maupun imbalan. Konsep dari teori Fromm ini yaitu yang pertama harapan, yaitu tingkat kepercayaan dalam diri seseorang jika sebuah usaha akan mampu menghasilkan suatu kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentalis, yaitu tingkat kepercayaan dalam diri seseorang jika suatu kinerja yang dikerjakan dapat memperoleh hasil tertentu. Yang ketiga, valensi, yaitu berhubungan dengan nilai positif serta negatif dari hasil yang sudah dicapai. Teori penguatan B.F. Skinner. B.F. Skinner mengemukakan bahwa perilaku dari suatu stimulus akan menghasilkan tanggapan. Tanggapan yang mengarah pada prestasi yang baik perlu dipertahankan dan atau ditingkatkan, yaitu dengan jalan memberi penguatan. Segala sesuatu yang digunakan manajer untuk meningkatkan atau mempertahankan tanggapan khusus suatu individu disebut penguat. Teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa yang lalu mempengaruhi tindakan di masa datang dalam suatu siklus proses belajar. Dalam pandangan teori ini, jika seseorang individu berperilaku tertentu dan diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, maka perilaku tersebut cenderung akan diulangi. Dan sebaliknya, jika suatu perilaku tertentu menghasilkan konsekuensi negatif, maka perilaku ini cenderung tidak akan diulang di masa yang akan datang. Teori keadilan Adams. Adams mengatakan bahwa setiap orang dalam organisasi selalu membuat perbandingan-perbandingan, yaitu perbandingan antara masukan-masukan atau input yang diberikan dalam bentuk pendidikan, pengalaman, latihan, dan usaha dengan hasil-hasil outcome yang mereka terima. Mereka juga akan membandingkan balas jasa yang diterima karyawan lain dengan diterima dirinya untuk pekerjaan yang sama. Faktor-faktor kunci bagi manajer adalah mengetahui apakah ketidakadilan dirasakan dan bukan apakah ketidakadilan secara nyata ada. Ketidakadilan ini akan dianggap dengan bermacam-macam perilaku yang berbeda, misalnya mogok kerja, menurunkan kinerja, dan lain-lain. Dalam equity theory dapat dilakukan 4 perbandingan berikut ini. Self-insight, yaitu membandingkan pengalaman seorang pekerja dalam posisi pekerjaan yang berbeda dalam organisasi yang sama. Self-outsight, yaitu membandingkan pengalaman seorang pekerja dalam posisi pekerjaan yang berbeda dalam organisasi yang berbeda. Yang ketiga, order insight, yaitu membandingkan pengalaman seseorang individu yang dengan individu lain dalam organisasi yang sama. Order outside, yaitu membandingkan pengalaman seorang individu dengan individu lain dalam organisasi yang berbeda. Adapun derajat perbandingan yang dapat digunakan antara lain pendidikan, pengetahuan, gaji, serta lama bekerja. Demikian pembahasan tentang pemotivasian atau motivating. Semoga apa yang tadi dibahas teman-teman bisa pahami, dan bila ada pertanyaan bisa dilakukan via grup kita. Kita akhiri saja pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.